Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Fraud and Internal Control of Cash. Saya Mintana Rezeki sebagai narator. Saya Firda Nur Arifah sebagai penyidik. Saya Rizka Alpina sebagai direktur. Saya Putri Nur Azizah sebagai akuntan. Dan saya Umi Kalsum sebagai staf keuangan. Selamat menyaksikan teman-teman. Kami akan menampilkan drama yang berjudul Fraud dan Internal Control of Cash yang mengisahkan tentang seorang akuntan yang bernama Putri yang bekerja di sebuah perusahaan ternama. Akuntan sibuk mencatat, dia adalah orang yang jujur, namun gaya hidupnya yang boros dan terlalu ambisius dalam mengumpulkan harta, dia pun berubah menjadi orang yang menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuannya. Gimana ya caranya aku jadi kaya? Uang perusahaan ini banyak sekali, kayaknya kalau diambil sedikit nggak bakal ketahuan deh. Karena ia yang memegang akun bank perusahaan, dia pun mengorupsi sedikit demi sedikit uang bank dengan memasukkan bukti transaksi yang dimasukkan oleh perusahaan agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Hari-hari pun berjalan dengan lancar. Tanpa diketahui, akuntan itu pun semakin puas karena hidupnya yang begitu boros. Merasa aman, dia pun mencoba untuk mengorupsi uang yang jumlahnya besar. Kalau ambil sedikit, kurang deh kayaknya. Aku ambil banyak aja deh. Hingga suatu hari, tibalah rapat akhir periode seperti biasa, yang menjelaskan laporan keuangan kepada atasan. Selamat pagi semua. Baiklah, pertama saya akan mengingatkan tentang keuangan kita. Baik Bu, pada periode ini kas mengalami kenaikan sedikit, tapi pada saat saldo normal mengalami perubahan yang mendasar. Kenapa bisa seperti itu? Coba jelaskan. Menurut catatan, ada terjadinya retur penjualan yang diminta untuk dikembalikan pada pembeli. Retur penjualan? Iya, banyak perusahaan yang mengaku mengalami kerusakan pada barang sehingga meminta dikembalikan uangnya. Apakah barang sudah diterima kembali? Sudah. Tolong jelaskan mengenai hal ini. Baik Bu, menurut pencatatan, persediaan memang benar terjadi retur, tetapi di dalam pencatatan tidak sesuai dengan stok keuangan. Bagaimana bisa? Apakah kamu sudah benar? Sudah Bu, apabila Ibu masih ragu, saya akan mengecek kembali. Apakah ada kesalahan dalam pencatatan? Tidak Bu, pencatatan ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi oleh perusahaan. Baiklah, tolong kamu hubungi pihak pembeli ya. Staf persediaan pun menelpon pihak pembeli. Selamat pagi, saya dari perusahaan Jaya Abadi. Apakah benar ini dari perusahaan PT Laksana? Selamat pagi. Betul, yang bisa saya bantu? Saya ingin konfirmasi apakah benar perusahaan PT Laksana mengajukan retur pembelian. Perusahaan kami tidak melakukan retur pembelian. Baik Bu, terima kasih atas konfirmasinya. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dan alangkah kagetnya direktur dengar pernyataan dari staf persediaan bahwa pihak pembeli mengkonfirmasi bahwa tidak terjadi retur pembelian. Bu, setelah saya menghubungi pihak customer, mereka mengonfirmasi bahwa tidak terjadi retur pembelian. Apakah kalian tidak mendengar bahwa tidak terjadi retur penjualan? Bagaimana bisa saldo bank mengalami penurunan? Coba akuntan tolong jelaskan. Mungkin ada kesalahan pengecekan oleh staf persediaan. Coba kita cek lagi Bu. Baiklah, saya akan langsung menghubungi penyelidik agar mereka mengurus semua ini. Tunggu dulu, kenapa harus ke penyelidik? Saya hanya ingin masalah segera diselesaikan. Apakah salah pencatatan atau kecurangan akuntan? Mana mungkin perhitungan saya salah? Pasti mereka yang curang. Kalau begitu, kenapa kamu ketakutan? Tidak, Baik, untuk permasalahan ini, saya akan langsung panggil ke penyelidik. Untuk rapat, saya sudahi. Terima kasih rekan-rekan kerjaku. Selamat pagi. Pagi Bu. Akuntan pun panik. Ia tidak menyangka akan ada penyelidik yang terlibat. Tidak lama setelah rapat selesai, penyelidik datang ke perusahaan untuk memeriksa pencatatan. Saya sudah
menganalisa hasil keuangan dan menemukan ada suatu permasalahan pencatatan oleh pihak akuntan. Kemudian, akuntan pun memasuki ruangan. Setelah saya selidiki, ada kesalahan dalam pencatatan perusahaan, yaitu masalah keuangan. Pencatatan saya tidak salah, Bu. Pasti mereka yang curang. Sebelumnya saya akan kasih tahu kepada kamu, jika kamu jujur dan tidak bertele-tele, itu akan mengurangi hukuman kamu dan melancarkan persidangan ini. Baiklah, saya akan mengakui saya telah melakukan retur penjualan dan korupsi di perusahaan ini. Baiklah, saya sudah mencatat dan merekam bukti percakapan kita. Iya, Bu. Setelah berlangsung penyelidikan, penyelidik mendakwa si akuntan bahwa dia korupsi, lalu akuntan pun disidang dan divonis hukuman penjara.